Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI, Pak Teten Mas Duki. Yang saya hormati Ketua PWI Bapak Henry Bangun. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal PWI Bapak Said Iskandar Syah. Yang saya hormati Ibu Ketua IKWI, Ibu Andi Daswati. IKWI ini adalah Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia. Jadi seluruh wartawan di Indonesia itu ikatan keluarganya ada di bawah beliau. Yang di samping beliau adalah Ibu Novi Enelberti, adalah Ibu Sekjen IKWI. Di sini juga hadir 2 orang ya Bu ya, selain itu. Kemudian ya, yang saya sangat hormati dan banggakan yang hari ini meluangkan waktunya adalah Ibu Sri Bahlil Lahadalia. Terima kasih Ibu. Kemudian para istri gubernur yang hari ini Ibu dari Gubernur DKI, Ibu Gubernur DKI diwakili oleh Ibu Mirdianti diwakili oleh Ibu Diah Iswari. Ibu Diah kebetulan hari ini pagi ada acara, jadi siap. Saya dengan Ima. Ibu Ima, oke. Di Pokja 2 ya Ibu ya? Oke. Kemudian Ibu Sinta Nana Sujana diwakili oleh Ibu Ina Priyono. Nah, Ibu Ina Priyono ini juga desainer ya. Terima kasih Ibu. Kemudian dari Lampung, Ibu Riana Sari Zainal diwakili oleh Ibu Yuda Sukmarina. Di Pokja 2 ya, sepertinya Badan Penghubung, siap, Jakarta ya. Kemudian yang saya hormati juga Dirut PNM Bapak Arif yang hari ini diwakili oleh Bapak Sularto Aras Hamka, yaitu Wakil Korsek. Silakan Pak, terima kasih. Oke. Kemudian Bapak Dirut BSI Bank Syariah Indonesia yang sedang umroh hari ini diwakili oleh Vice President Ibu Esti Wulandari. Ya, mungkin belum hadir. Kemudian ada ID Cloud Host Data Center Digital yang diwakili oleh, Direktur ID Cloud Host Bapak Adam Darmanto. Ya. Kemudian dari Artagraha ada Ibu Silvi, pimpinan Artagraha. Juga ada Bapak Bapak Indrastomo, Direktur Artagraha dan rekan beliau. Kemudian ada Direktur PT Raja Wali II Bapak Warsim. Mungkin belum datang, nah beliau itu dari Kalongan, tapi sudah confirm. Ada juga Direktur Ladara. Ladara ini marketplace. Ya Ibu Henika Naniwijaya. Herika. Terus kemudian ini ada Kakang Wilkumham Profesi Banten belum hadir beserta Bu Kadifnya. Kemudian ada Head of Heritage Amanah International, Bapak Ibnu Mahroja. Bapak Ibnu Mahroja, terima kasih atas kehadirannya. Ini venture capital ya Pak? Venture capital yang based di Arab Continent. Ya, oke. Kemudian ada Head of Aman Social Dompet Aman. Ya, dengan Ibu Sakinah. Kemudian ini ada pengusaha restoran dan majelis PP Muhammadiyah Bapak Heri Sucipto, sepertinya belum hadir. Kemudian ada Bapak Sarif Hidayatullah, beliau adalah Direktur UMKM di PWI. Dan di sini hadir juga beberapa para pemimpin redaksi kami. Ada Pak Agus juga, beliau adalah Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI. Pak Agus Sudibyo, terima kasih atas kehadirannya. Lagi keluar. Terima kasih semuanya telah hadir di sini. Jadi acara ini kami maksudkan untuk kolaborasi dan sinergi nasional dalam bidang UMKM dan pemberdayaan perempuan. Kami yakin semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir telah sangat banyak berkontribusi, dan hari ini kita akan mendapatkan arahan dan petunjuk serta bagaimana ke depannya untuk sinergi nasional langsung dari Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Teten Mas Duki.
Ya, berikut kami serahkan pembukaan acara ini diawali dengan bismillah kepada Ketua PWI Pusat Bapak Henry Bangun. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia dengan kehadiran Bapak Menteri Koperasi UMKM, Pak Teten Mas Duki, yang juga waktu itu hadir di dalam launching HPN berupa jalan sehat di kawasan Monas. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Kami senang Bapak memiliki perhatian yang besar bagi dunia pers, khususnya untuk PWI Pusat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada Ibu Sri, nah, tadi kamu udah bicara di dalam, Ibu Bahlil. Kemudian Ketua IKWIP Pusat, Ibu Andi Dasmoti, Pak Sekjen, dan Ibu Ami tentu saja yang berinisiatif melakukan kegiatan ini. Memang kami untuk periode ini ada yang namanya Direktur UMKM di PWI Pusat. Nah, ini Pak Sarif Hidayatullah alias Bang Sarip ya, yang memimpin karena memang beliau ini memiliki aktivitas yang tinggi di bidang koperasi dan hal-hal terkait. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, acara ini memang digagas untuk memberikan terutama pandangan-pandangan, pengalaman-pengalaman, insight story begitu dari Bapak kepada para, kalau nanti bilang ibu, enggak ini nih, pada perempuan, perempuan khususnya IKWI dan pengurus yang terkait mengenai bagaimana sih sekarang ini kemajuan yang sudah diberikan oleh UMKM di tengah gencarnya pembangunan yang kadang-kadang kita kaitkan selalu dengan ekonomi yang biasa begitu ya. Jadi koperasi sebagaimana kita tahu adalah salah satu kegiatan ekonomi yang paling bertahan begitu, UMKM yang membuat Indonesia ini tidak terpuruk ketika kita mengalami masalah ekonomi dan banyak sekali negara yang tumbang begitu. Kita semua dapat berdiri tegak karena kegiatan UMKM yang memang luar biasa dan memiliki akar di dalam bangsa Indonesia dan semua ada di seluruh provinsi. Nah, tadi kami juga sempat berbincang-bincang di holding room. Pak Menteri ini juga keliling ya kemana-mana, ke Eropa, Asia, Amerika untuk melihat ya contoh-contoh kegiatan-kegiatan ekonomi yang barangkali nanti kalau kita dengar kita lalu terinspirasi dan kita juga tergerak bahwa sebenarnya koperasi ini bukan sesuatu atau UMKM bukan sesuatu yang sulit seandainya kita memberikan perhatian yang cukup. Nah, saya kira itu saja pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Ada Bu Selfie lagi dari Artagraha yang kami ketemu beberapa waktu lalu, dan bapak-bapak sekalian yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, dan ibu-ibu dari kalangan pemerintahan. Mudah-mudahan nanti acara ini dapat memberi kita wawasan, mungkin menginspirasi kita untuk melakukan kegiatan koperasi dengan lebih efektif dan efisien. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua atas sambutan dan sedikit arahan maksud daripada acara ini yang telah dijelaskan. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM RI. Terima kasih Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Henry Bangun,
Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Said Iskandar Shah, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Ibu Ami Atmanto, Deputi Direktur UMKM PWI Pusat dan pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Ibu Ketua IKWI, Ibu Andi Dasmawati dan jajaran, Ibu Sri Suparni Bahril, ini sahabat istri saya, Ketua Dharma Wanita Kementerian Investasi dan BKPM, perwakilan Ketua TP PKK DKI dan Jawa Tengah, Direksi BUMN dan swasta, PNM, BSI, Unilever, Mayora Atagraha, dan ID Close Host, dan juga pimpinan redaksi PWI Pusat yang hadir. Dan mohon maaf, tadi ada beberapa nama yang saya nggak ingat, tidak saya sebut. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada PWI, ya, yang saya kira menginisiasi kegiatan dialog nasional UMKM sebagai wujud komitmen untuk mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan. Nah, ini memang paling pas, ya, karena sektor UMKM itu 64%-nya pelakunya ibu-ibu. Jadi kalau 4%, the power of emak-emak itu sebenarnya UMKM. Ya, jadi kalau kita memberdayakan UMKM dalam bersamaan, sebenarnya selain pemberdayaan ekonomi, tapi pemberdayaan perempuan. 1 dari 3 UMKM di dunia dimiliki juga oleh perempuan. Ini data dari UN Women tahun 2023. Jadi Pak Henry, ancaman ini bagi kita sebenarnya. Ya, kita laki-laki makin semangat. Ya. Indonesia termasuk juga di antara 4 negara dengan tingkat total aktivitas kewirausahaan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi ini data dari Global Entrepreneurship Monitor tahun 2022. Jadi perempuan tuh jauh lebih kreatif, jauh lebih produktif dibandingkan laki-laki. Nah, saya mau bela perempuan di sini. Ya. Survei kami dengan waktu itu sama Google, terus beberapa Grab juga sama. Tingkat produktivitas perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, tantangannya rata-rata usaha milik perempuan itu memperoleh keuntungan yang masih rendah dibandingkan usaha milik laki-laki. Ya. Ini World Bank tahun 2021. Ya, jadi bukan kurang rajin, tapi memang masuk di wilayah-wilayah tidak produktif. Misalnya penggunaan teknologi produksinya masih sederhana dan lain sebagainya, skala rumahan, seperti itu. Selain terkait dengan isu keuntungan, pelaku UMKM perempuan juga perlu menilik dan memanfaatkan peluang di sektor-sektor produktif nasional. Ya, misalnya saat ini sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan masih didominasi oleh laki-laki. Pertanian dan perikanan menghasilkan sumber daya yang dapat diperbaharui, ya, lebih produktif, ya, sepanjang tahun, dan tren kebutuhannya terus meningkat. Nah, konsumsi ikan dunia misalnya diperkirakan 20% lebih tinggi pada tahun 2023. Ini FAO. Lalu kebutuhan pangan dunia diperkirakan juga 60% lebih tinggi pada tahun 2050. Di agriculture sama aquaculture ini kita punya potensi luar biasa. Ya, dan memang tadi kebutuhan di 2 sektor ini itu luar biasa dibandingkan lain. Nah, sementara di sektor ini didominasi laki-laki. Ya, saya saya pernah waktu di KTT ASEAN saya menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia dan ASEAN itu kita tidak memiliki teknologi lah, ya.
Tapi kita sangat kuat di agriculture sama aquaculture. Sebut saja misalnya sawit. Kita Indonesia dengan Malaysia mengontrol produksi sawit dunia. Lalu shrimp, udang misalnya. Kita sekarang nomor 3 dunia supplier udang. Tapi kalau kita gabung dengan ASEAN, dengan Vietnam, dengan Thailand, kita bisa jadi nomor 1 dunia. Begitu juga buah tropik. Ya, hari ini kita produsen nanas kalengan dunia. Ya, itu hanya satu perusahaan aja di Lampung. Kalau kita dengan Filipina, pisang dan pineapple, kita bisa kontrol dunia. Ya, belum kita rempah-rempah. Ya, belum yang lain. Nah, sehingga kalau ekonomi kita, ekonomi nasional kita sekarang kan dengan teknologi digital kita bisa ngurusin juga offshore, kita bisa langsung ke ASEAN gitu ya. Itu kita bisa menjadi food supplier dunia ya untuk beberapa komoditi yang saya sebut itu. Iya. Jadi ini kita harus kuat di situ. Pertanian dan perikanan merupakan bagian dari sektor ekonomi hijau yang berpotensi dalam menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Ya, jadi ini dari prinsipal dari SDGs juga terpenuhi. Ya, karena sebagian besar kan sekarang kita akan mengarah ke green economy dan blue energy. Ya, dan di sini wilayahnya. Nah, sebagian besar perdagangan dan ekspor produk pertanian dan perikanan masih dalam bentuk non-olahan. Ya, seperti contoh rumput laut, ekspor kita terbesar di dunia, tetapi sekitar 93%-nya non-olahan. Saya sudah datengin koperasi-koperasi pengekspor produsen dan pengekspor rumput laut kita ini. Ya, masih dijual mentahnya, raw materialnya. Ya, dan pembelinya yang paling besar adalah China. Nah, saya baru didatangin oleh beberapa pelaku bisnis di sektor ini. Jadi potensinya besar, ya potensinya tuh besar untuk pengganti tepung, ya substitusi tepung. Kita masih impor tepung terigu dan kemudian pengental keragenan ya, keragenan. Ya, kita sangat besar. Nah, ini yang kita belum manfaatkan. Ya. Nah, hilirisasi beberapa komoditi tadi, ya di sektor pangan ini saya melihat satu peluang yang masih cukup luas untuk digarap oleh UMKM dan juga kelompok perempuan. Ya. Dan sekarang saya kira sedang mengarah ke situ. Salah satu unicorn yang sekarang baru lahir, eViseri, juga saya kira di shrimp, bukan hanya shrimp, dia memproduksinya udang, lele, dan ikan nila, tilapia. Ya. Dan ini kalau dengan platform ini bisa masuk ke ASEAN, ini bisa jadi pemain dunia. Nah, jadi potensinya besar. Nah, pemerintah saat ini terus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM perempuan. Salah satunya kami memperkuat pengembangan wirausaha di Indonesia melalui kebijakan afirmasi 40% belanja pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM, penyediaan 30% infrastruktur publik untuk penjualan produk UMKM, apa saja infrastruktur publik itu seperti bandara, rest area, terminal, pelabuhan. Itu secara regulasi 30% itu untuk ruang usaha UMKM. Ya, dengan harga juga yang harus. Nah, walaupun di beberapa bandara harga masih terlalu tinggi. Ya.
Nah, tapi memang yang dijualnya juga kalau orang ke Berandara kan memang juga yang harus cukup profitable juga. Gitu. Ini lagi kita moderasi. Ya, tapi secara keseluruhan sudah terpenuh. Ya, bahkan ada yang udah sampai 60%. Ya. Nah, dan kita sedang dorong kemitraan usaha besar dan usaha kecil. Nah, ini yang oleh saya keliling misalnya ke Korea, Jepang, dan beberapa negara lain, sebagian besar UMKM di negara itu menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Ya, jadi kalau di UMKM kita kan sebagian besar kuliner, usahanya mandiri. Nah, baru sekitar 4,1% UMKM kita yang sudah terhubung ke industri. Tapi kalau ke Jepang, ke Korea, itu industri otomotifnya, spare part-nya buatan UMKM. Jadi brandnya itu hanya merakit aja, manufacturing. Tapi komponennya segala macam itu dibuat oleh UMKM. Nah, ini yang sedang dibicarakan dan salah satu jadi kebijakan investasi juga adalah bagaimana investor asing yang besar di sini harus menggandeng bermitra dengan para pelaku UMKM. Nah, jadi yang besar itu jangan bersaing dengan yang kecil, gitu. Tapi yang besar itu justru produknya ditopang oleh yang kecil. Jadi kalau industrinya maju, UMKM-nya maju. Nah, kalau di kita nggak ada hubungan, ini akan konglomerasinya akan maju terus, UMKM-nya terus di sini juga. Malah sebagian usaha besar turun usahanya ngambil wilayah UMKM, ya, bikin warung kopi gitu kan, itu kan harusnya nggak usah konglomerasi lah itu. Konglomerasi itu kan punya cukup kapital untuk mereka melakukan R&D untuk masuk melahirkan ekonomi baru, gitu, ya. Bukan membuat produk yang sama dengan UMKM. Kalau itu semua namanya serakah, semua diambil gitu loh. Tapi dia nggak naik tingkat. Gitu. Ya, jadi kita harapkan seperti itu. Nah, yang menjadi masalah itu memang akses pembiayaan. Ya. Akses pembiayaan UMKM terhadap kredit perbankan ini boleh dikatakan kita terendah di Asia. Ya, kita ini baru sekitar 21%. Bandingkan misalnya Cina, Jepang itu udah 60%. Korea malah di atas 80%. Ya, jadi usaha besar itu ya di pasar modal, jadinya bukan di perbankan. Nah, kendalanya memang UMKM kita itu nggak punya agunan. Nah, sementara pemberian kredit itu masih menerapkan sistem kolateral. Ya, meskipun pemerintah sudah membuat regulasi sampai 100 juta nggak boleh pakai agunan, tetap kan bank pelaksana kan di bawahnya tetap minta. Karena kalau NPL-nya tinggi, kepala kantor cabang banknya nggak naik pangkat, ya kan? Gitu. Jadi di lapangan kira-kira seperti itu. Nah, kami coba sekarang sedang mencari terus ya upaya supaya untuk UMKM itu tidak lagi semata-mata menggunakan kolateral. Jadi di 145 negara sudah menerapkan kredit scoring. Ya, kredit scoring. Jadi bukan lagi agunan, tapi track record digital mengenai kesehatan usahanya. Ya, karena untuk apa agunan tapi kalau usahanya macet kan juga salah. Tapi di sisi lain juga ada pengembangan ekosistemnya. Ya, nah, kami sudah ada beberapa proyek untuk mengembangkan ekosistem supaya kalau bank yang dikhawatirkan oleh bank itu kan NPL, ya tidak ada kepastian harga, tidak ada kepastian pasar. Nah, kalau ekosistemnya ini dibangun bahwa potensi NPL-nya rendah, bank ternyata mau biayain. Nah, kami ada beberapa model dengan koperasi melibatkan itu. Nah, kalau kita bandingkan perbankan dengan koperasi simpan pinjam, jadi ini jangan disepelekan juga, koperasi simpan pinjam itu memberi akses kepada 4,29% ya masyarakat Indonesia.
Nah, bank sekitar 4,9%. Jadi nggak jauh. Padahal bank asetnya 100 kali lipat daripada koperasi simpan pinjam. Nah, kenapa koperasi menjadi alternatif orang untuk mencari pembiayaan? Karena lebih mudah. Ya, itu. Jadi saya mau katakan begini, ibu-ibu, ini kan ada pelaku-pelaku UMKM. Sebenarnya ibu-ibu ini yang menyokong ekonomi nasional ini. Ya, hari ini industri itu kontribusi terhadap PDB nasional itu cuma 18%. Ya, karena sejak 2008 itu deindustrialisasi terjadi. Ya, sebenarnya sudah dimulai sejak Krismon. Kita mengalami industrialisasi, banyak industri-industri manufaktur yang tadinya menyerap lapangan kerja hengkang ke luar negeri. Sejak 28 yang paling parah, sehingga hari ini kontribusi industri itu cuma 18%. UMKM berapa? 61%. Ya. Karena itu lapangan kerja pun 97% disediakan oleh UMKM. Ya. Nah, 97 itu 95%-nya mikro. Nah, mikro itu apa? Warung, kang bakso, kang bubur. Nah, kira-kira kualitas lapangan kerja itu seperti itu. Ya. Jadi ini jangan dulu bangga bahwa UMKM hebat bisa nyari lapangan kerja. Ini justru tantangan bagi kita. Karena kita juga sedang bermimpi, pemerintah sedang menyiapkan satu roadmap di 2045 menjadi negara maju. Katakanlah negara maju itu kan konsepnya besar lah. Saya menyebut saya negara berpendapatan tinggi. Ya, kita hari ini baru sebagai negara berpendapatan menengah atas, $4.500 pendapatan kita per kapita. Ya, 2045 tinggal 4 kali pilpres, ya, 20 tahun. Bisa nggak kita punya pendapatan $13.000, $13.200, 3 kali lipat, $13.200 ya. 20 tahun ke depan, kalau lapangan kerja kita masih di sektor mikro, pasti kan nggak mungkin. sulit. Ya, bisa saja nanti PDB kita naik beberapa kali lipat karena konglomerasinya memberikan kontribusi kepada APBN kita cukup besar, PDB kita. Ya, tapi kan kita, kalau kita bicara tentang negara maju, artinya juga kita bicara tentang kualitas pendapatan. Ya, itu. Jadi aspek pemerataannya juga, rasio Gininya juga penting. Nah, jadi tantangan kita sebenarnya tadi bagaimana meningkatkan UMKM kita yang jauh lebih produktif, dan strateginya adalah UMKM kita harus sudah mulai masuk ke sektor-sektor tadi yang punya potensi agriculture, aquaculture, termasuk juga ke produk-produk yang berbasis inovasi teknologi. Kalau nggak ada itu kita nggak akan bisa ada kemajuan. Nah, lalu bagaimana ekosistem bisnisnya, pembiayaan, berbagai perizinan dan lain sebagainya. Nah, jangan dulu berpikir ekspor lah. Ya, kita ini 270 juta penduduknya. Ya, saya kemarin ke Belanda, ahli-ahli di Belanda, saya bilang, Pak Menteri nggak usah ekspor lah, katanya kan. Nah, kalau ekspor di Eropa ya bisa 10 negara kan, kalau di Indonesia. Indonesia aja udah. Bagaimana produk dalam negeri, pasar dalam negeri didominasi oleh produk lokal. Dan itu saya kira ada benarnya. Karena sekarang penjualan di online 90% masih impor. Ngapain kita mikir ekspor? Gitu loh. Kuasai dulu. Dan yang diambil alih oleh produk konsumsi dari luar itu di pasar online itu ya fashion, kosmetik, terus apa lagi? Ya sepatu Harian, kebutuhan pokok ya, harian. consumer good gitu. Nah, sebenarnya kita di situ aja gitu ya. Nah, ya kalau kopi kita udah oversupply, bolehlah kita ekspor. Ya, karena udang kita kebanyakan kita ekspor, pisang ekspor. Tapi yang consumer good tadi ya harusnya kita untuk market dalam negeri saja.
Ya, ini gede 270 juta dan itu nggak harus mikir yang macam-macam lah kan. Kalau ekspor itu kan nggak mudah juga. Ya saya ekspor pisang perlu 21 sertifikat. Dan ada 3 sertifikat yang setiap 6 bulan diadjust. Pisang itu harus mulus gitu kan. Harus pakai skincare tiap hari. Karena hanya boleh ada jerawat 3. Ya, makanya saya kadang-kadang suka bercanda. Ini orang luar kok makan pisang apa dimakan sama kulit-kulitnya sampai harus mulus kan. Kita kalau beli pisang barangan, pisang barangan kita cari yang justru paling banyak jerawatnya, itu enak kan gitu. Balik. Ya tapi begitulah cara mereka membatasi produknya kalau masuk ke dalam negeri dibikin syarat yang sangat tinggi. Nah jadi itu mungkin Pak Henry. Jadi saya sekali lagi saya appreciate kepada PWI yang juga memberikan perhatian terhadap UMKM perempuan, dan ini peran penting dari PWI karena ini jaringan wartawan ini kan kalau dari sisi bisnis kan bisa dijadikan sebagai jaringan promosi, ya. Dan datanya cukup meyakinkan Pak Henry. Penjualan di online itu dipengaruhi, dinavigasi oleh perbincangan di media sosial. Ya. Nah, coba kalau misalnya gosip di media itu gosip produk UMKM, ya daripada gosip politik nggak kemana-mana gitu kan. Ya. Ini akan mempengaruhi. Jadi ini sentral sekali. Makanya saya begitu Mbak Ami bilang, saya mau, saya bilang ngajak ini mau, karena saya udah tahu persis. Orang belanja di online itu dipengaruhi perbincangan di medsos. Karena itu TikTok juaranya. Karena dia kuasai medsosnya, dia juga bikin transaksi yang sebenarnya nggak boleh kan. Sekarang kita udah tegur. Walaupun sekarang pura-pura tuh. Nah, tapi nantilah ya, musim pilpres saya nggak ngomong dulu. Habis pilpres saya geber lagi. Nah, jadi perbincangan. Nah, ini media kan bisa memperbincangkan. Ya kira-kira beginilah. Kalau di medsos itu, kalau misalnya di WhatsApp grup, tiba-tiba Ibu Sri ributin, wih di situ ada skincare yang bagus gitu kan, masa bu, yang lain akhirnya beli gitu kan, kira-kira gitu. Sama juga, kita ketemu di mana, ada tukang sate enak, taruh di WhatsApp grup, wah akhirnya pada pengen beli. Nah, itu sekarang. Ya, jadi peran media untuk ikut membantukan teman-teman wartawan untuk ikut mempromosikan, membuat story lain, ya karena orang sekarang bukan membeli sekedar produknya aja. Ini kira-kira produk ini mensejahterakan kelompok perempuan, mensejahterakan masyarakat, itu orang ingin beli. Ya, etik konsumen di luar negeri udah begitu. Karena itu kalau kita jual produk keluar, story lainnya harus bagus. Ya, salah satu contoh yang paling bagus membuat storyline di kita adalah misalnya yang produknya udah masuk ke global itu produknya Javara. Javara kan misalnya kalau jual keripik dari kelapa yang disangrai itu, semakin disangrainya pakai batok kelapanya bukan pakai energi fosil, semakin laku. Ceritakan bahwa ini produk ini ibu-ibu di Flores ada, ya lalu ini juga menggunakan energi biomas, ya batok kelapa, kira-kira gitu. Tidak mencemari lingkungan, makin dicari makin. Nah jadi storyline itu juga bisa diceritakan oleh teman-teman wartawan ini, wartawan media ini, ya banyak hal lah. Jadi nanti ada menceritakan go green-nya, ya ramah terhadap lingkungan dan lain itu penting. Eranya seperti itu sekarang. Nah kira-kira begitu. Sekali lagi saya appreciate kepada PWI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri atas arahan dan penjelasannya. Kita sama-sama telah mendengarkan gimana kondisi nasional dari beliau tadi dan kira-kira apa harapannya ke depan. Ternyata sebelum kita sibuk go global internasional, market dalam negeri dulu masih bisa besar, sangat besar digarap ya Pak.
sangat besar digarap. Dan menurut kami bahwa UMKM itu sektor pemberdayaannya nomor satu adalah quality dan creativity. Kemudian itu termasuk nanti packaging, pembinaan, itu termasuk dalam pemberdayaan. Mungkin saya lihat di sini Ibu Sri Bahlil sudah sangat sering sekali melakukan pemberdayaan, dan Ibu Riana Sari Zainal juga Ibu Gubernur Lampung juga sering sekali melakukan pemberdayaan terhadap perempuan terkait UMKM. Juga bank-bank nasional baik swasta maupun BUMN juga sering sekali. Nah, jadi nomor satu yang sesuai tadi yang disampaikan oleh beliau, bahwa pemberdayaan, kemudian penyerapan market juga Pak, nanti izin kami akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir, bahwa terlepas daripada goals untuk produk UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri, nomor satu problemnya adalah penyerapan produk, ya Pak ya. Dan kali itu nomor satu penyerapan produk tadi terkait ada bantuan bank atau pinjaman bank, kolateral dan etc. Kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh instansi maupun perusahaan yang telah yang dipimpin oleh Bapak Ibu sekalian dalam pembinaan, pemberdayaan, dan wacana ke depan untuk ke UMKM nasional dan pemberdayaannya. Mungkin kita bisa mulai, kami ingin mendengarkan dari Ibu Sri Bahlil Lahadalia apa yang telah beliau lakukan dan akan rencanakan ke depan untuk UMKM dan pemberdayaan perempuan. Terima kasih Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI, Abang kita tercinta ya, ini senior. Kalau suami saya selalu bilang bahwa menteri yang paling sabar ini beliau, karena ngurusin UMKM dan koperasi ini perlu kesabaran yang ekstra gitu. Terima kasih Pak Teten, salam buat Ibu. Dan yang saya hormati Bapak Henry Bangun, Ketua Umum PBI Pusat beserta Pak Sekjen serta Ibu, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas undangannya Bu Ami. Ini sepertinya selalu ngintip-ngintip story saya ya gitu. Jadi saya merasa terhormat berada di tengah-tengah Bapak Ibu hadirin sekalian, apalagi berada di kandangnya pusat informasi ya gitu. Alhamdulillah saya bisa hadir, walaupun di sini saya lihat data undangan banyak sekali ya, termasuk Ibu Oase. Dan saya mewakili Ibu Oase yang hadir sendiri ini, menyampaikan salam dari Ibu Oase yang sudah diundang, mungkin karena ada satu dan lain hal, kesibukan masing-masing ya, jadi tidak bisa hadir. Terima kasih sekali lagi Bu Ami, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bagus sekali ya, memberikan wawasan dan insight untuk kita semua. Khususnya saya juga, saya selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Investasi, sebenarnya yang harus dulu bicara di sini terkait program pemerintah juga suami saya ya, tapi yang diundang saya, jadi saya yang hadir. Tapi saya hadir bukan mewakili kementerian, cuman sebagai pelaku usaha juga sebenarnya ya, juga pemerhati UMKM itu. Baik, di sini mungkin apa yang sudah kita lakukan, atau khususnya saya ya, selama ini yang sudah kita lakukan bersama dengan ibu-ibu OASA lainnya, khususnya kita yang berada di kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional. Nah, selama ini kita bersinergi dengan kementerian melakukan kerjasama terkait dengan program-program yang notabene selalu berkaitan dengan UMKM. Saya juga melakukan pembinaan-pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Alhamdulillah kita sering mengadakan kegiatan di daerah-daerah, ya tentunya disupport oleh dari kementerian juga, karena
kita bicara tentang UMKM ini ya ya sangat dibilang sensitif ya juga, karena memang harus sabar dan kita harus membina mereka ini harus hati-hati juga. Ya kadang-kadang kita sudah melakukan pembinaan secara intens, begitu produknya sudah mulai bagus, kualitasnya bagus, terus ada pasar ya, sudah marketnya sudah bagus dan mungkin menerima produk orderan gitu yang lumayan banyak, tapi kualitasnya mulai menurun gitu. Jadi itu yang menjadi perhatian kita semua. Kenapa saya terkeras itu ya, karena sering ya kadang ikut kegiatan-kegiatan suami kita sambil menyelam minum susu gitu. Jadi bukan susu untuk program yang satu ini ya Pak ya. Gitu. Jadi izin Ibu, kalau boleh kami tahu ke depan yang sekarang dilakukan pemberdayaannya tuh seperti apa, dan apakah ada rencana ke depan untuk melakukan, karena melalui pemantauan juga terima kasih telah diundang, dan saat acara Inakraf apa ya Bu ya terakhir ya, itu nilai penjualannya tuh luar biasa besar, padahal yang ibu tuh yang membuka apa menutup gitu waktu itu Trianusa. ya. Nah itu adalah salah satu tampilan produk UMKM di dalam satu acara perhelatan besar yang Ibu lakukan. Itu Dekranasda atau apa ya Bu? Ya betul sekali, Itu itu acara tahunan ya yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional, dan alhamdulillah kemarin saya dapat mandat sebagai ketua panitia di situ. Alhamdulillah selama 5 hari dan nilai transaksinya mencapai hampir 20 miliar. Ya, pesertanya dari seluruh Indonesia. Nah itu juga produk-produk yang ditampilkan sudah melalui proses kurasi. Ya. Nah di sini memang penting sekali adanya organisasi Dewan Kerajinan Nasional ini ya. Cuman di sini mohon maaf kalau di Dewan Kerajinan Nasional ini skupnya sektor kria. Nah tapi UMKM ini kan banyak sekali. Ya. Jadi memang untuk di Dewan Kerajinan Nasional ini lebih ke kerajinan kria. Nah, untuk itu saya selalu selipkan kalau kegiatan-kegiatan di daerah itu sebenarnya program dari Dewan Kerajinan Nasional. Gitu. Tapi karena memang kita melihat banyak sekali pelaku UMKM yang juga butuh perhatian ya, khususnya kalau dari kementerian kan bukan hanya difokuskan ke satu pihak atau khusus pelaku usaha yang tadi saya sebutkan mungkin kerajinan kria, tapi kan pelaku usaha UMKM yang lainnya juga butuh perlakuan yang sama gitu ya, khususnya untuk kalau dari kementerian kan untuk program pemberdayaan usaha itu mempunyai program juga yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi, bahwasanya ada program kemitraan, yaitu program yang dilakukan oleh pengusaha besar harus menggandeng pengusaha kecil. Nah itu jadi kita bisa menyampaikan kepada para pelaku UMKM ini supaya produk-produk mereka itu mempunyai nilai saing atau mempunyai nilai value yang lebih bagus. Nah itu kadang-kadang tugas kita, kalau saya ini selalu ngerewetin para pelaku UMKM. Jadi ibu-ibu gitu, karena memang pelaku usaha UMKM ini banyak ibu-ibu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa total dari pelaku UMKM ini 64,5% adalah para kaum perempuan. Nah, jadi kalau memang tugas perempuan ya, kenapa sampai saya itu ikut aktif mendorong program pemerintah ini ya. Jadi karena sebagai perempuan ya kita harus ayo sama-sama guyup gitu ya, gotong royong supaya karena ini kan bukan hanya pihak pemerintah saja yang harus ini, kita harus butuh kepedulian dari kita semua. Baik Ibu, ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu, untuk dari Kementerian Investasi BKPM ini sendiri, kira-kira dan Ibu selaku Ketua Dharma Wanita, apakah ada hal yang mendukung seperti misalnya tadi Ibu sempat sampaikan perizinan mudah atau apa itu untuk UMKM itu Bu? Oh iya, ya. Betul. Selama ini kita ada program dari kementerian yaitu pemberian NIB ya.
Dan itu juga sama kolaborasi dengan Kementerian KUKM juga. Selalu kita menghadirkan narasumber yaitu tentang kemudahan perizinan berusaha, dan juga selalu menghadirkan perwakilan dari Kementerian Koperasi juga. Ya. Jadi di situ ada terkait dengan kemudahan perizinan berusaha, terus untuk haki juga izin halal itu. Jadi selalu kita kolaborasi. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasan dan yang disampaikan. Semoga ke depannya, jadi dari sesi ini nanti kita harapkan bahwa apa yang Ibu lakukan di bawah arahan Kementerian Koperasi dan kerjasama dengan koordinasi dengan kementerian-kementerian dan pihak swasta maupun institusi BUMN, kita akan berkolaborasi untuk lebih menjalin kerjasama ini semakin kuat lagi. Jadi antara kementerian dan kementerian, kemudian seperti tadi Ibu sampaikan dengan pihak swasta, pelatihan, pengusaha besar memberikan pelatihan, saya rasa itu juga sudah berjalan. Terima kasih Ibu Sri Bahlil Lahadalia selaku Ketua Dharma Wanita Pusat Kementerian Investasi dan BKPM RI. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Aman Group, cukup singkat saja, barangkali bisa dijelaskan untuk Indonesia. Ini Aman Group is international company, right? It's international company. Kemudian ada apa namanya? Ada market di Indonesia. Apa ada share Indonesianya, Pak? Mas Yanto. Kita memang untuk Heritage Amanah Internasional sendiri, kita memang ownernya itu adalah organisasi Oke. tapi di Indonesia. Jadi di Heritage Amanah Internasional ini kita sedang membuat dompet aman. Dompet aman ini adalah super app untuk loyalty points syariah. Oke. Jadi kita juga di sini sedang membangun atau berkolaborasi dengan beberapa partner kita, itu dari Malaysia, itu ada INSEAD, di mana kita melihat nih, potensi transformation syariah di Indonesia. Jadi kita ingin membantu untuk UMKM ini bertransformasi di syariah. Jadi kita bawa profesor di Malaysia yang berekspert dengan syariah, dan kita akan buat edukasi untuk UMKM-nya tersebut. Jadi bagaimana cara mereka ini bisa etiknya atau programnya semuanya syariah, dan kita bisa bawa ke Middle East juga untuk kolaborasi di sana. Oke, siap. Dompet aman ini sendiri udah beroperasi ya Pak ya di Indonesia ya? Nah, sudah Beroperasi ya. Oke. Dan apa yang dilakukan oleh dompet aman ini sejauh ini untuk penetrasi market di Indonesia? How do you see Bapak Malaysian ya? Indonesia. Bagaimana melihat penetrasi market Indonesia ini sehingga dompet aman ini bukan di Indonesia ini apa yang catches your eyes gitu loh Pak? Kok ngelihat Indonesia ini bagus, ini kan dari Middle East, dari Malaysia gitu ya. Why in Indonesia gitu syariah, walaupun syariah ini sangat berkembang Pak di Indonesia gitu. Kenapa Pak? Oke. Mungkin kita dari CEO-nya kita itu melihatnya bahwa potensi Indonesia ini sangat besar di syariah. Jadi memang kita Indonesia ini kan negara muslim terbesar juga di dunia. Tetapi secara syariah kita melihatnya masih kalah nih dengan negara tetangga kita. Jadi di sini memang kita berkolaborasi dengan tetangga kita, dengan Malaysia, INSEAD. Itu ada dari INSEAD, dari profesor-profesornya mereka yang memang ekspertis di syariah, dan kita akan bawa dan edukasi tentang UMKM. Kita akan buat ini forum-forum UMKM. Oke. Di situ akan kita bina bagaimana caranya bertransformasi syariah. Oke. Dan kita juga melihatnya di sini juga kita melihat juga potensi bahwa memang kita tahu wanita itu adalah penggerak ekonomi juga, apalagi ibu rumah tangga gitu. Nah, kita juga ada namanya Aman Financial Literacy yang akan kita sedang garap. Itu bagaimana cara mengedukasi atau meliterasi wanita-wanita Indonesia secara ekonomi, investasinya dan akuntansinya. Jadi
Jadi kita memang lagi garap itu. Targetnya kita di 5 tahun ke depan itu mentargetkan 5 juta perempuan itu terliterasi secara baik, secara kita sudah bekerjasama dengan Indonesia Stock Exchange untuk basis buat. Ya. Oke. Oke. Jadi untuk UMKM khususnya akan ada event-event UMKM. Yes, kita akan ada event-event UMKM dan ada pelatihan untuk UMKM. Oke, base-nya digital and literacy. Yes. Gitu. Oke, nanti kan akan berbeda mungkin dengan ibu-ibu gubernur atau ibu-ibu di kementerian yang lebih ke pemberdayaannya, lebih ke soft skill barangkali. Berarti kalau di Aman ini lebih ke digital literasi. Oke, untuk eventnya. Nah, kemudian next-nya saya akan tanyakan kepada Pak Adam Darmanto, Direktur Operation dari ID Cloud Host. Ini digital data center ya Pak ya. Pertanyaan saya adalah di era digital ini apa saja faktor signifikan yang bisa mempengaruhi produktivitas UMKM dalam memperoleh pendapatan? Seperti tadi Pak Menteri menyampaikan UMKM itu harus digenjot pendapatannya dalam negeri dulu sebelum kita go global. Dan apa yang kita bisa lakukan bersama untuk memompa atau meningkatkan faktor tersebut? Silakan Pak Adam, 3 menit saya berikan waktu. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya ingin ucapkan terima kasih dulu atas kesempatan yang luar biasa hadir di sini belajar dari beliau-beliau. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan itu, kalau dari kacamata teman-teman digital ya, itu infrastruktur digital kita lihat sudah cukup bagus gitu. Misalnya dari ada e-commerce, ada social media seperti tadi Pak Menteri Pak Teten bercerita. Tapi yang jadi concern adalah kita melihat bahwa masih banyak significant number of UMKM, teman-teman UMKM ini mereka belum punya basic marketing literasi yang baik lah istilahnya. Jadi mereka punya produk, punya kemampuan eksekusi, misalnya bisa menjahit batik, bisa memasak gitu. Tapi mereka masih banyak yang memiliki kesulitan untuk gimana saya punya market, gimana produk saya dikenal oleh market, dikonsider oleh market untuk dibeli. Nah, jadi mungkin masuk ke 2 kategori ya. Yang satu mungkin mindset dasar soal targeting. Jadi misalnya ada pelaku UMKM bisa masak padang misalnya. Terus dia mungkin belum berpikir seperti di sekitar saya ada market penduduk lansia yang mungkin mereka itu kalau makan padang itu sakit perut karena kepedesan atau karena terlalu banyak santan, terlalu banyak susu. Bisa nggak ya saya bikin makanan padang yang tetap khas rasanya tapi tidak terlalu pedas, jadi bisa dinikmati oleh market lansia ini. Atau misalnya ada pelaku UMKM, saya di rumah ada mesin cuci nggak kepake, saya ada motor gitu. Terus di dekat perumahan saya ada nih klaster-klaster untuk pasangan yang baru nikah, yang muda, yang dua-duanya kerja gitu. Bisa nggak ya? Kan mereka sibuk kerja di kantor dua-duanya. Bisa nggak ya saya bikin laundry, delivery, and pick up services gitu, antar jemput. Jadi itu adalah mindset targeting dasar yang kita lihat mungkin masih banyak kesempatan untuk digunakan oleh atau diadopsi mindset tersebut oleh teman-teman UMKM. Yang kedua itu soal pemanfaatan digital marketing structure. Contoh 2 yang sangat simpel adalah satu adalah paid advertising, paid online advertising seperti Google Ads. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu buka website, melihat banner di bawah di titik.com atau di mana itu suka muncul produk itu adalah salah satu channel yang sangat powerful yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Jadi di situ kita bisa masukin, saya ingin target orang umur 27 sampai 35 misalnya. Saya ingin target orang yang berlokasi di Jakarta Selatan. Saya ingin target orang yang suka mencari topik di internet seperti misalnya resep catering sehat, resep catering dia, rendah gula, rendah lemak, dan lain-lain. Kalau misalnya dia mau jual makanan yang sehat, misalnya seperti itu. Satu lagi, itu juga melihat banyak teman-teman UMKM kalau misalnya kita ngobrol, itu mereka masih belum cukup konsisten untuk mengoperasikan
the basic functions of misalnya platform sosial media yang sangat powerful ini, misalnya Instagram, misalnya dia bikin posting dia cuma wah ini barang keren bagus misalnya, jadi menggunakan kata-katanya belum spesifik. Misalnya mereka belum bisa menggunakan caption yang menggambarkan proposisi nilai atau keunikan dari produk mereka, belum bisa belum konsisten untuk saya pasang hashtag produk saya kategorinya catering sehat, dan mereka juga belum konsisten untuk kalau misalnya ada yang komen menanyakan tentang produk saya di postingan saya, itu dia belum konsisten untuk membalas tanggapan-tanggapan dari konsumen terkait produk-produk tersebut. Jadi padahal aktivitas-aktivitas sederhana seperti itu bisa membantu si algoritma Instagram ini dan algoritma platform-platform sosial media yang lain ini untuk mendorong konten produk tersebut kepada target pelanggan mereka. Oke. Jadi mungkin ini yang lebih concern yang bisa di. Jadi potensinya masih besar sekali. Yang ingin Pak Adam sampaikan adalah bahwa dalam sisi digital, khususnya penggunaan website, platform itu belum maksimal. Yes. Gitu kira-kira. Digital infrastrukturnya udah ada, tapi cara menggunakan di tahap yang sangat-sangat dasar untuk membawa benefit-benefit tadi yang mendatangkan pelanggan. Oke, jadi yang diperlukan adalah pelatihan, pemberdayaan, selain untuk kualitas dan kreativitas serta inovasi adalah untuk digital literasi. Yes. Gitu ya Pak ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adam, terima kasih. Selanjutnya saya buat singkat saja. Dari Artagraha, Bapak Ismartonoy, Indrastowo. Oke, silakan Pak. Silakan cukup spesifik aja. Apa yang sudah dilakukan sekarang dan apa yang direncanakan ke depan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan saya dan sekalian. Terima kasih ya. Karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Satu, terkait dengan kalau kita bicara kita selalu melihat ada 3 hal pada proses people. Tadi mungkin sempat disinggung beberapa hal oleh Pak Andri terkait dengan ekosistem bahwa kita lokal dulu kalau saya capek-capek keluar. Karena nanti saya ada satu cerita tentang pemberdayaan UMKM waktu yang kalau kita lakukan di NTT. Satu, kalau terkait produk ya, yang pasti bagi pembiayaan bank. Pembiayaan ini kita membiayai kepada orang yang mampu bayar. Gitu sih. Terkait dengan jaminan apa segala macam, kalau misalnya diminta jaminan ya itu untuk memperhatikan. Tapi ini adalah orang ini mampu bayar. Nah, kalau misalnya bisa kita lihat orang ini mampu bayar dari mana? UMKM. Kalau misalnya di bank, biasa kita minta laporan keuangan 3 tahun terakhir audited. Makanya UMKM seperti itu. Dan sekarang, at least gimana supaya kita bisa ranking digitalisasi sistem pembayaran. As simple as sekarang Bank Indonesia banyak encourage untuk orang menggunakan kris. Nah dari kris ini sebenarnya impactful, gitu. Karena kita bisa tracking apakah benar seorang tukang bakso hari ini jualan 100 mangkok atau 200 mangkok, kita lihat aja transaksi kris. Karena rata-rata paling kalau di Jakarta orang udah jarang bayar bawa cash. Kalau tanya saya bawa cash nggak salah, jangan bawa cash, bawa cash enggak. Paling ada apa ya. Terus yang kedua, saya setuju tadi dengan verifikasi jejak digital dari Pak Teten, bahwa kita ini ingin mengetahui jejak digital seseorang UMKM. Tahu dari mana? Susah sekali ya. Kita mau cek dari mana, dari Slick OJK kalau dia punya hutang. Tapi kalau misalnya enggak, kalau dia punya pinjol, kita mau cek di mana? FDC misalnya, kita data center. Bank belum tentu terkonek ke FDC. Kita sudah punya sebenarnya ada beberapa kredit bureau yang secara centralized, tapi itu pun datanya belum mengcapture keseluruhan. Dukcapil mungkin kita udah connect untuk di KYC, tapi apa dia seluruh UMKM sudah connect dari Dukcapil untuk di KYC. Jadi verifikasi data digital ini, ya Pak, kalau misalnya memang ada satu sumber data yang saya interupsi sedikit. Boleh Pak? Ada banyak data lain itu yang dipakai di negara lain. Memang UMKM kita kan ada data telco, daya pembayaran listrik segala macam bisa itu.
Kita udah bahas Pak dengan ahli-ahli yang udah terlibat di 145 negara. Ya, jadi tidak hanya data tadi kan ya, namanya juga belum mengakses perbankan nggak bisa di-tracking. Pembayaran pajak juga kecil, bayar pajak kita tahu itu semua. Tapi ada data beberapa yang bisa dipakai untuk tracking. Itu dilakukan oleh perusahaan penyedia pelaku kredit scoring di negara-negara lain juga. Ya. Jadi kita juga ada beberapa yang udah ada swasta juga Pak. Selain ada Indo kan ada beberapa kredit juga swasta. Ya banyak. Ya, kita bisa akses ke mereka. Jadi satu kalau terkait produknya tadi terkait dengan itu, belum lagi nanti kalau kita ngomongin masalah insentif untuk pembiayaan UMKM misalnya kayak sekarang ada program gitu ya, mungkin ini yang beberapa yang kita bisa elaborasikan. Satu lagi yang kedua adalah terkait dengan ekosistem sendiri. Ya, ini ada cerita tentang ekosistem bahwa sekarang kalau misalnya kita UMKM yang kita perhatikan adalah siapa sih off-taker-nya. Pada saat kita bikin yang beli nanti siapa. Kalau saat ada yang beli kita akan lebih nyaman. Kalau tidak off-taker itu agak sulit. Tapi kalau dari kementerian tadi kan ada BUMN juga off-taker gitu ya. Kita mulai pajak-pajak apa namanya jualan itu di mana di Kasapura atau di mana itu akan lebih nyaman bagi perbankan untuk bisa melakukan itu. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan regulasi pemerintah, terutama dengan kita banyak bilang bahwa walaupun UMKM ini adalah selamat bangsa, tapi rasio untuk NPL di sini terbilang masih tergolong apa sih yang bisa dilakukan untuk itu ya dari kita sebenarnya ada beberapa lembaga satu lagi. Namun sepertinya regulasi ini yang tidak sejalan dengan regulasi dari OJK. Contoh di OJK yang namanya NPL sudah 2 hari, tapi kita baru bisa klaim ke Indo misalnya penjaminan kredit itu 120 hari, itu sudah berubah NPL. Pada saat NPL OJK udah melihatin perbankan bahwa kamu NPL tinggi stop kreditnya. Gitu kan. Belum lagi nanti gantinya tidak 120 hari tapi 150 hari. Nah itu aja udah ada time lag yang sehingga membuat itu NPL. Nah mungkin regulasi ini yang kita bisa selaraskan gitu kan, bahwa belum lagi ya dari OJK atau dari regulator sendiri dikasih relaksasi untuk NPL gitu kan, apalagi yang terkait dengan UMKM kan kita jadi banyak gitu kan, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait juga dengan bidang-bidang kredit tadi, kita masih punya perlu kita ketahui setiap tahunnya. Tapi kalau bagi besar yang lebih banyak itu masih ada yang namanya subrogasi, di mana bank tetap harus menagih kepada UMKM ini untuk diberikan dengan kredit. Nah, sekarang kalau UMKM ada bangkrut gimana kita menagih gitu kan? Nah ini yang mungkin harus dijelaskan. Berikutnya lagi adalah terkait dengan default pembinaan. Nah sekarang siapa sih yang membina UMKM ini? Ada dari Kementerian Koperasi, belum lagi kalau misalnya kita bicara ada beberapa dari pemerintah juga kan ada pembinaan. Tapi tentunya pembinaan lebih banyak. Pada saat itu kita sempat mau bekerjasama dengan salah satu universitas di NTT gitu kan, untuk melakukan pembinaan ini dari apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu ya. Nah ini ada beberapa hal tadi terkait dengan itu proses kalau memang kita mau masuk ke pembinaan. Saya punya satu cerita 2 menit lagi terkait dengan 1 menit aja Pak. 1 menit. Ya. Di NTT di Kupang terkenal dengan kelor. Saya sendiri sampai sekarang takut minum kelor karena takut yang betul. Tapi kalau di Kupang itu yang namanya kelor itu di NTT itu tumbuh dan sekali, gitu kan, nggak ada harganya. Tapi kita buat ekosistem waktu itu kelor ini kita jadikan tepung. Kita kerjasama dengan siapa? Kita kerjasama dengan Pemprov, kita kerjasama dengan TNI untuk kita masing-masing di titik-titik yang ada konamil misalnya. Kita buat sentra-sentra produksi untuk mentepungkan kelor. Daun kelor yang tadi yang ada harganya kita beli dari masyarakat kurang lebih 5.000 per kilo. Kita beli 30 kilo jadi 150.000 kita ini kalau kita buat tepung itu harganya bisa 100.000. Oke. Nah ini ekosistem ini yang Oke, siap. Pak Indra, terima kasih. Ini sebagian tadi ada yang Anda bicarakan mengenai keterkaitan banking ya, Bank Artagraha ya. Ya, oke. Bapak Indra ini adalah direktur dari Artagraha. Ya, terima kasih. Kami sudah noted itu dan tanpa mengurangi rasa hormat karena tidak bisa semua diberikan kesempatan untuk paparan. Saya hanya
menanyakan satu lagi kepada wakil dari Pak Dirut PNF, wakil dari Pak Dirut dari PNM. PNM ini kan besar sekali ya Pak ya, 15,2 juta nasabah ya. Nah, saya pengen tahu aja apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan yang bisa kira-kira nanti disinergikan. Saya kasih 2 menit aja Pak. Ya. Terima kasih. Jadi dari ekosistem 15,2 juta itu sebenarnya ini di ekosistem Mekar. Mekar itu adalah kumpulan dari ibu-ibu perempuan yang tergabung di kelompok-kelompok seluruh Indonesia yang mereka mendapatkan pinjaman tanpa jaminan antara 2 juta sampai 10 juta. Tapi ke depan kita mau kembangkan untuk Mekar ini jadi 15 juta. Kita masih punya produk lagi, ekosistem Ulam namanya. Ulam ini melayani untuk mikro. Jadi kalau Ibu Mekar tadi itu untuk usaha ultra mikro, kalau yang ini untuk yang mikro. Mikro ini antara 15 sampai 200 juta. Basicnya sebenarnya sama seperti undang-undang UKM ya. Jadi kita di Mekar ini harus ada pembiayaan plus pendampingan. Jadi program pendampingan itu kalau di tempat kami dilakukan oleh PKU namanya, pengembangan kapasitas usaha. Lalu basicnya lagi ya, di PNM ini kita memberikan 3 jenis modal kita sampaikan. Yang pertama finansial, intelektual, dan sosial. Finansial itu uangnya, kemudian intelektual itu ya semacam pendampingan, pelatihan, kemudian sosial itu dalam mensikapi mereka berkumpul terus kemudian membuat satu ekosistem bisnis. Lalu kemudian kita sekarang mengembangkan ekosistem Mekar ini menjadi satu yang kita sebut PNMDG atau digital ya. Jadi kita mau sebenarnya kesempatannya banyak Ibu. Dari 15,2 juta itu kan yang non aktif sebetulnya. Oke. Tapi sebenarnya kita sudah melayani 19,5 juta. Nah, dari ekosistem ini kita menyebutnya ekosistem Bu. Jadi ini kan kita by name by address ada di situ. Bahkan kita punya data sebetulnya, ada yang misalnya cerai, jandanya cerai mati atau cerai hidup itu kita ada. Jadi Bapak Ibu, kami undang sebetulnya ke tempat kita, ke dashboard kita di lantai 2. Kita ada yang mengerjakan sekitar 100 orang lebih. Jadi kita punya data UMKM itu by name by address Bu. 15 berarti 19,5 juta. Ya. Sampai lokasi-lokasinya. Ya. Jadi ini tentu satu data yang sangat baik sebenarnya kalau kita mau kembangkan, dan kita punya profiling dari masing-masing gitu. Siapa? Oke. Apa lagi mungkin yang Bu? Terima kasih Pak Indra. Saya noted sekali ini kesempatannya sangat terbuka. Artinya PNM juga terbuka dengan kolaborasi antar instansi ya Pak ya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Barangkali ada yang ingin ditanyakan apakah atau dikonfirmasi ataupun ditanyakan kepada Pak Menteri mengenai program-program terkait kementerian ataupun arahan dari beliau untuk UMKM ke depan. Kami berikan kesempatan. Barangkali ada yang ingin menanyakan. Terima kasih. Ya, silakan Ibu, dari mana Bu, boleh disampaikan? DKI tadi. Terima kasih Mbak. Saya dari TPPKK Provinsi DKI Jakarta. Ya, saat ini kita di PKK itu terutama di Pokja 2 kami mempunyai UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga, yang mayoritas adalah ibu-ibu. Nah, dari ibu-ibu ini mereka berusaha, mereka kecil, jadi tidak besar.